Domba tersesat, domba tersesat. Haleluya. Ya, seperti yang kalian semua lihat, di sini ada Coki Pardede dan di sebelah kiri saya ada Bang Yeri Patirasarani. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Jadi langsung aja to the point. Kan Majelis Lucu Indonesia ini kan adalah sebuah channel tempat lahirnya sebuah konten yang sangat populer yang namanya adalah Pemuda Tersesat. Dan Pemuda Tersesat ini kan ada saya, ada Tretan Muslim dan juga ada Habib Jafar. Dan kita menyadari bahwa sebenarnya yang punya potensi untuk tersesat, yang punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik, itu sebenarnya bukan cuma satu golongan saja. Semua golongan juga punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan pemuda-pemuda yang bisa tersesat. Oleh karena itu melihat peluang ini, tentunya Majelis Lucu Indonesia juga akan bikin yang namanya Domba Tersesat. Di mana kita akan memberikan wadah kepada teman-teman yang Kristen untuk bertanya apapun nanti akan dijawab dengan baik sekali oleh Pendeta Yeri. Permasalahannya adalah talent di MLI yang Kristen lagi sibuk, yaitu Gian Luigi karena dia general manager. Yang tersisa hanya saya, mantan Kristen. Jadi saya belajar dulu untuk bikin konten ini, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah ngerti-ngertinya kan. Kalau gitu kita akan langsung bertanya. Ini ada pertanyaan. Siap. Oh iya, buat teman-teman yang ingin bertanya, sebenarnya dari apapun ya, dari kepercayaan apapun boleh ya, Bang ya. Mau kalian dari Kristen sendiri atau kalian mungkin dari luar Kristen, ada pertanyaan yang mungkin kalian karena ketidaktahuan ada hal yang mau dipertanyakan, apapun itu, kegelisahan, keresahan, monggo aja Cok. Monggo, silakan ditanya, kita ada kolom komentar di sini, langsung aja tanya di bawah. Kalau gitu langsung aja ya Bang Yeri ya. Siap. Ini pertanyaan pertama. Di Kristen kan ada yang namanya perpuluhan atau ngasih 10% dari penghasilan buat persembahan. Ada ya? Perpuluhan. Ada. Nah, kalau kita makan di restoran dan harus bayar PPN 10%, apakah itu berarti kita sedang memberikan perpuluhan? Nah, ini menarik nih. Karena 10%, angkanya sama, 10. Angkanya sama. Iya. Apakah PPN adalah perpuluhan terselubung? Waduh. Atau kristenisasi terselubung. Nah, coba kita bahas dulu. Perpuluhan itu sebenarnya konsepnya gimana, Bang Yeri? Iya, jadi perpuluhan itu sebenarnya satu topik yang seksi, Cok. Untuk bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Makanya perlu penjelasan yang clear, yang jelas, terang menerang gitu. Nah, perpuluhan itu adalah sebenarnya salah satu cara Tuhan membawa dan membimbing kita masuk dalam apa yang dia mau rencanakan. Sebenarnya konsep perpuluhan udah ada dari Perjanjian Lama. Bahkan dari kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan semua, lalu Tuhan berkata semua ini boleh kamu makan kecuali satu nih. Nah, jadi perpuluhan adalah gini. Ada hal-hal yang waktu di Taman Eden. Iya, Taman Eden. Jadi ada hal-hal yang harus kita sadari. Semua yang kita punya ada bagian yang Tuhan punya juga. Begitu. Nah, bukan karena Tuhan mau itu, karena waktu bagian yang jadi milik Tuhan itu kita berikan kepada yang memang seharusnya, which is sebenarnya Tuhan punya semua. Gitu. Ya, maka itu akan berdampak ke kitanya. Contoh, misalnya gini, Cok. Satu buah mangga. Mangga kan terdiri dari dua bagian, ada bijinya, ada dagingnya. Dagingnya buat kita makan, bijinya jangan. Dan pencernaan kita tidak didesain untuk bisa mencerna biji. Biji adalah sesuatu yang harus ditaburkan kembali. Untuk menjadi mangga lagi kan? Iya, untuk jadi mangga lagi. Dan disitulah pertumbuhan antara realita dan logika bertemu dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi sebenarnya urgensinya di situ. Perpuluhan adalah semangat untuk menyadarkan kita bahwa ada bagian dari seluruh hidup kita, uang, nggak selalu bicara soal uang ya. Bisa waktu, bisa talenta, bisa apapun, bahwa kita jangan kita habiskan untuk diri kita sendiri. Ada yang bagian juga kita berikan untuk kepentingan Tuhan. Berarti ini sebenarnya esensinya adalah ada bagian-bagian yang untuk diri kita, ada bagian yang untuk Tuhan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau begitu, kalau balik lagi ke perpuluhan secara konteks nih misalnya, atau secara real mungkin. Kita bayar perpuluhan, bayar pajak dulu atau bayar perpuluhan dulu, Bang? Nah, ini menarik nih. Menarik. Gimana, Bang? Nah, pajak itu kan sesuatu yang wajib. Yesus ajarkan, ya kan, apa yang menjadi hak kaisar waktu itu udah. Nah, lalu perpuluhan ini bagaimana? Ya, perpuluhan tuh jangan ganggu yang porsinya
punya negara kita sebagai masyarakat. Iya, gitu. Jadi itu bagian sendiri, jangan di mix, jangan saya kan sudah jadi Tuhan engkau mengerti ini bagian lah dari perpuluhan, engkau sudah tahu dan diakumulasi dan udah. Tidak begitu sistemnya. Iya, nggak begitu sistemnya. Oke, baik. Jadi berarti sebenarnya kalau bayar pajak itu mah kewajiban kita kepada negara. Iya, kewajiban kita. Ya sebagai orang yang punya KTP, iya. Ya kita nggak harus bayar pajak. Dan negara memang itu wakil Tuhan. Kalau kita lihat di Roma 13 bilang gitu, pemerintah itu datangnya wakilnya Tuhan. Jadi ada bagiannya memang kita mesti bayar. Betul. Gitu. Jadi kalau Anda bayar perpuluhan tidak bayar pajak, mohon maaf, gereja tidak bisa melindungi Anda dari Ibu Sri Mulyani. Iya. Karena beda server. Beda server, iya. Nanti akan ada surat ke tempat Anda, surat keterangan Anda belum. Kalau Anda punya restoran ada yang itu stiker gede itu. Ada stiker gede. Karena itu beda tanggung jawabnya ya. Beda. Pemberian tanggung jawabnya beda. Nah, oke, kalau begitu kan kalau bayar pajak itu adalah tanggung jawab kita kepada pemerintah. Betul. Kalau bayar perpuluhan tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa nggak pada saat kita bayar perpuluhan itu kita minta detailnya kepada gereja kita, ini perpuluhan kita tuh kemana aja larinya gitu, bisa nggak tuh Bang sebenarnya? Harusnya bisa sih. Ya, jadi kita nggak bisa, pokoknya udah percaya aja sama kita. Nah, misalnya kita diminta pertanggungjawaban, ya kita bisa, termasuk misalnya pemerintah yang minta. Ini keuangan gereja ya, termasuk alokasi perpuluhannya masuknya kemana, harusnya itu bahkan menjadi sebuah culture tanpa diminta, harusnya ada inisiatif ya dong. Itu kan uang tuh jadi isu penting di dalam pelayanan. Betul. Ya, jadi buat teman-teman tadi itu jawaban dari Bang Yeri cukup menarik dan sangat komprehensif dan sangat fleksibel menurut gua. Di mana ternyata orang Kristen itu punya tanggung jawab kan, gue lupa ayatnya di mana. Hak kepada kaisar berikan kepada kaisar, kepada Tuhan berikan kepada Tuhan. Jadi itulah kita harus bayar pajak juga, kita harus bayar juga kepada Tuhan. Makanya orang Kristen harus kaya. Kalau tidak, penghasilan Anda habis, dipotong. Ya nggak, itu jokes doang. 10. Anda tinggal 80. Belum lagi yang lain-lain, ya nggak? Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Bang Heri. Yang kedua, bisa nggak baptis tayamum? Tayamum itu istilahnya kalau di agama Islam itu Habib Ja'far menceritakan bahwa kalau ingin berwudu tapi tidak ada air bisa menggunakan pasir atau alternatif. Iya. Bisa nggak baptis tayamum buat daerah-daerah yang sulit air? Mungkin pertanyaan seriusnya adalah apakah dibaptis itu harus pakai air? Kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang sulit air. Makanya kan semua pertanyaan ini biar nggak tersesat harus kembali pada esensinya. Nah, baptisan itu kan sebenarnya lambang pertobatan. Ketika seorang ingin bertobat lalu mengambil satu langkah itu baptisan. Nah, intinya tuh di situ. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sudah bertobat lalu mengambil langkah baptis tapi tidak memungkinkan kondisi air dan sebagainya? Tidak ada misalnya. Tidak ada. Ya. Misalnya kayak gini. Ini contoh pengalaman nih, Cok. Pernah terjadi. Kejadiannya di China, orang yang sakit parah, terus bertobat, terus mau dibaptis. Nah, which is kalau dia dibawa ke kolam, ya mati lah pasti. Ya kan? Karena keadaan kesehatannya tidak memungkinkan. Dibawa aja nggak memungkinkan, apalagi dicelupin ya. Jadi waktu itu solusi yang dilakukan adalah handuk dibasahin, lalu dibasuh ke seluruh tubuhnya. Teknis seperti itu nggak ada di Alkitab, tapi esensinya akan didapatkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi di saat itu juga. Kalau nggak ada air ya pakai media yang lain aja. Yang penting esensinya dapat. Betul. Karena masa sih keinginan bertobat Anda dihalangi oleh PDAM? Kan tidak mungkin ya harusnya ya. Which is kan kadang suka ada giliran mati pas giliran kena gereja. Betul. Maksudnya karena harusnya keinginan untuk bertobat atau ketulusan kita tuh lebih besar daripada masalah teknis ya. Jadi poinnya di situ berarti. Poinnya di situ. Ini pertanyaan lagi nih soal baptisan. Bisa nggak orang dibaptis 2 kali? Contoh, misalnya satu fase dalam hidupnya dia dibaptis karena dia percaya akan Yesus. Setelah itu dia jatuh, melakukan apa yang buruk. Dia berkelana lah, jadi domba yang hilang. Setelah berapa tahun balik lagi nih. Terus dia ingin istilahnya merevisi perjanjian dia dengan Tuhan. Bisa nggak dibaptis lagi? Boleh nggak? Atau kalau baptis itu sekali selamanya gitu? Ada istilahnya peneguhan pembaptisan.
gitu kan. Kalau orang misalnya ziarah ke Israel, di Sungai Yordan itu ada layanan peneguhan dan berbayar. Dasar memang Yahudi. Berbayar. Nah, tapi sebenarnya esensi dari Alkitab nggak perlu. Karena baptisan itu bukan jaminan sekali orang sudah bertobat dan tidak akan jatuh lagi. Nah, gimana kalau udah baptis terus dia tergulung-gulung lagi, jatuh lagi dan sebagainya? Ya bertobat. Gitu. Jadi itu sebuah langkah iman yang diambil. Jadi misalnya nggak perlu misalnya 10 kali berdosa lagi 10 kali baptis, itu berenang namanya. Betul. Mungkin itu Anda hobi berenang, bukan karena Anda pengen dibaptis lagi dan Anda buang-buang air. Berarti sebenarnya esensinya esensinya di situ. Tapi ada, maksudnya. Tapi nggak apa-apa kalau ada orang yang nggak apa-apa juga. Ada juga namanya peneguhan baptisan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari esensinya adalah nggak perlu. Gitu kan. Ya, nah, tapi ada orang butuh kayak, butuh momentum lagi. Silakan aja. Tapi bukan berarti yang awal tuh nggak sah. Gitu. Baik. Menarik nih. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Santa Claus harus digambarkan seperti bapak-bapak bawa gembolan? Gembolan itu apa ya? Kayak karung gitu. Karung ya. Nah, kalau gitu gue mau tanya, kalau dari kekristenan point of view tentang Santa Claus gimana? Dan bagaimana pendapat lo tentang penggambaran Santa Claus seperti penggambaran Santa Claus tuh kayak pengaburan dari esensi aslinya. Contoh gini kayak pertandingan tinju kan. Kadang-kadang kalau antar ronde itu ada suka cewek seksi bawa kan? bawa rondenya. Poinnya penting ronde ketiga, tapi kadang-kadang orang udah nggak tahu itu ronde keberapa karena si pembawanya ini terlalu seksi dan mengaburkan pesan aslinya gitu. Aslinya sih bener, tapi cara penyampaiannya, makanya banyak orang kehilangan esensi waktu Natal karena sosok Santa Claus ini, which is secara entertain, hiburan ya nggak apa-apa juga. Itu bukan bagian dari berhala atau yang harus saya anti Santa Claus, enggak, tapi harusnya diterobos sampai esensi selanjutnya gitu loh. Tapi itu bagian dari culture. Iya. Berarti sebenarnya Santa Claus dan kekristenan itu ada kaitannya nggak sih sebenarnya, Bang? Kayaknya nggak ada deh. Itu kan culture Eropa. Itu pop culture aja ya. Iya kan. Kalau kita kaitkan di sini ya di sini nggak ada salju. Terus itu namanya halu, ngomong sama rusa tuh halu. Jadi kalau kita Jadi kalau kita menyikapinya sebagai bagian dari culture, sebagai bagian dari entertain dekorasi ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau itu jadi mengaburkan kita terhadap esensi sebenarnya dari Christmas itu sendiri, itu yang jadi masalah. Iya, itu jadi masalah. Ya. Jadi jangan sampai ke curi perhatiannya, which is itu kan aksesoris, meskipun di beberapa tempat disuruh turun muka Santa Claus yang berhubungan dengan kristenisasi, nggak ada hubungannya. Pontrang nggak ada hubungannya sama agama Kristen. Cuman memang kebetulan di culture terutama di Eropa itu sering. Baik. Gitu. Thank you Bang Yeri. Siap. Sebuah pembahasan yang cukup menarik, dan mungkin buat teman-teman nih yang nonton konten ini, mau yang apapun kepercayaan Anda, mau Anda Kristen, mau Anda Katolik, mau Anda Islam sekalipun, mau Anda Buddha, mau Anda apapun, nggak ada agama juga, silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Yeri, di mana nanti gue akan jadi hostnya. Kita akan coba menjawab mungkin ketidaktahuan, atau mungkin kalian yang mungkin kalau bertanya ini di gereja di Tempeleng mungkin bisa langsung tanya di sini. Iya, di Tempeleng, di disiplin mau di sini. Tanya aja di sini, nanti hanya akan kita screenshot dan kita kirim ke pendeta Anda pertanyaan. Langsung. Lihatlah jemaat Anda, enggak? Sampai ketemu di episode selanjutnya.